Assalamualaikum. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Huda Rifa. Nah, hari ini saya akan bahas tentang harga sebuah kesuksesan. Sebelum kita mulai, maka jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share. Hari ini teman-teman, saya pengen sharing, pengen cerita apa sih harga dari sebuah kesuksesan, apa sih yang harus dibayar. Kalau kita pengen mendapatkan sesuatu, maka ada harga yang harus dibayar. Sebuah pengorbanan, sebuah perjuangan, sebuah kerelaan, dan semuanya. Hari ini teman-teman, saya lebih tepatnya agak sharing aja ya. Jadi gimana sih, apa aja sih harga yang harus kita bayar untuk sebuah kesuksesan, sehingga kita bisa lebih ikhlas, bisa lebih ridho, bisa lebih rela dengan sesuatu apa yang sudah kita keluarkan dan korbankan untuk kesuksesan kita. Harga yang pertama adalah kita sering tidur larut malam. Ya, karena misalkan kita pengen mengerjakan suatu proyek misalkan ya, kita harus dedikasi dengan usaha kita dan totalitas dalam mengerjakan suatu bisnis. Maka tidak jarang ya kita sering tidur larut malam. Bahkan pasangan kita sudah tidur, kita masih stay on laptop atau stay on HP atau stay on cam. Nah, jadi teman-teman, untuk mencapai sebuah kesuksesan itu emang tidak mudah. Salah satunya kita sering sekali tidur larut malam atau lembur untuk sebuah dedikasi. Yang kedua, setelah tidur larut malam, maka kita lanjut lagi bangun subuh. Ya, betul sekali. Orang sukses, orang rajin itu indikasinya adalah sering bangun subuh. Bahkan sebelum sholat subuh ya, apalagi kita orang muslim, maka kita biasakan dulu dengan sholat tahajud. Setelah itu baru kita lanjut dengan sholat subuh. Bangun subuh untuk apa sih teman-teman? Nah, bangun subuh itu kita untuk siap lagi atau siap untuk melakukan apa yang sudah kita konsep tadi malam. Nah, kita sudah siap melakukan apa yang kita pengen kerjakan hari ini. Kita sudah siap menyambut hari, kita sudah siap dengan penuh semangat untuk mengerjakan dan menjemput rezeki lagi di hari ini. Yang ketiga, so pasti banget kita jadi jarang bergaul sama teman-teman. Kita udah mengurangi waktu-waktu hangout kita, terus kita nggak terlalu sibuk lagi dengan grup WhatsApp, ngobrol, gosip, atau apapun lain sebagainya. Otomatis itu juga jadinya membuat renggang atau jarak dengan sanak saudara atau handai taulan. Nah, pastinya ya, itulah harga kesuksesan yang harus kita capai. Maka kita harus rela mengorbankan waktu kita jadi jarang bergaul dengan orang sekitar. Tapi ini untuk orang yang sedang berjuang ya. Tapi kalau kita udah sukses ya, jangan sering-sering juga menyendiri, lebih banyak bersosialisasi agar semua yang berhubungan dengan kita itu bisa bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Yang keempat adalah kita sering disalahpahami. Ya, ini terutama juga biasanya kita bersama pasangan, tidak semua pasangan yang mendukung suami atau istrinya yang dalam usaha itu. Nah, jadi kita kadang dapat sering salah paham dari pasangan kita sendiri, sehingga kita perlu kerjasama dan kita juga perlu mengkomunikasikan. Nah, seperti apa sih regulasinya atau polanya untuk menjadi sukses, sehingga kita satu sama lain bisa saling mengerti. Yang kelima, so pasti banget kita pasti merasa kelelahan ya teman-teman. Saya juga sering kayak gitu. Bahkan pengalaman saya pribadi, saya melembur itu sampai jam 11-12 malam. Kita saking merasa kelelahan, kita kerjanya sambil nangis. Karena saya perempuan, saya juga lelah. Nah, tapi karena beban kita untuk sukses itu sangat berat, maka kita juga harus berani lelah. Bahkan kita merasa kelelahan itu kayaknya udah lumrah. Tapi kalau teman-teman udah merasa mentok banget ya, nggak apa-apa, nangis aja. Tapi habis itu barangkali dengan habis nangis kita semangat lagi.
Yang keenam ini agak lucu deh, karena di sini mempertanyakan kewarasan. Ya apalagi perempuan itu cepat emosi, perempuan itu juga lebih labil, dia juga tidak bisa fokus pada satu aja kan, jadi dia kadang mikir waras gak sih, gitu. Jadi kita wajar aja sih menurut saya ya kalau perempuan itu menanyakan kewarasan dia, kalau dia terlalu bekerja keras, karena kan kodratnya perempuan sebenarnya nggak kerja keras gitu kan, cuma diberi nafkah dan segala macam. Tapi faktanya kita untuk membangun sesuatu yang, atau membangun suatu impian atau pengen sesuatu yang lebih, pastinya kita harus mengerahkan tenaga, waktu, uang yang lebih gitu. Jadi wajar ya teman-teman ya kalau masih merasa kelelahan, merasa waras gak sih, itu teman-teman bisa istirahat sejenak atau mundur selangkah dulu, ya, atau bahasa sekarang tuh healing gitu. Nah terus setelah itu baru teman-teman sadar dari merasa tidak waras tadi, setelah sadar baru teman-teman bisa melanjutkan pekerjaannya lagi. Yang ketujuh yaitu kita harus memotivasi diri kita sendiri. Betul banget ya teman-teman, kita kan pernah dengar juga ya bahwasanya orang yang hebat itu adalah orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Nah kadang kita dalam satu usaha atau bisnis kita sering sekali merasa yang namanya bosan, capek, down, titik terendah, baper, pengen egois dan segala macam. Nah, di sini waktunya kita harus memotivasi diri kita sendiri. Ini harga yang harus kita bayar untuk sebuah sukses. Kenapa? Ketika kita di titik yang sudah saya sebutkan tadi, yang banyak banget bikin kita nggak semangat dan segala macam faktornya, itu kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri, teman-teman. Jadi, oh aku harus kuat. Oh impianku apa? Oh tujuan hidupku ini apa sih? Oh motivasiku sekarang apa sih? Oh aku target hidupku ini apa sih? Nah kita harus sering-sering memotivasi diri sendiri. Dan itu biasanya untuk sebagian orang yang motivasi dirinya kurang, itu seharusnya dia nyari orang lain atau mentor yang sewaktu-waktu bisa mengingatkan dia kembali untuk memotivasi diri sendiri. Tapi beda ya, misalkan orang-orang yang bersifat koleris, dia itu walaupun tidak dimentor peribahasanya ya, dia udah bisa motivasi diri dia sendiri. Nah, jadi ini teman-teman, harga yang harus kita bayar untuk sebuah kesuksesan itu sangat tidak mudah. Nah, sampai di sini dulu sharing saya kali ini, cukup singkat tapi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.